Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan, Sayyidina Muhammadin habibir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in baisan amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Ulun Ustadz Ahmad yang selalu riang dalam menyampaikan pelajaran. Semoga anak-anak sekalian tidak bosan dalam mengikuti pelajaran Ustadz Ahmad. Baik, sebagaimana biasa, kalau setiap kali pertemuan Ustadz Ahmad, kita selalu membaca selawat. Nah, hari ini kita kembali lagi membaca selawat kamilah. Karena kalau kita mengetahui padilahnya selawat kamilah tuh, wah, luar biasa. Pasti kalian selalu ingin membacanya. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil luqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragha Ibu wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga dengan berkat selawat kepada Rasulullah, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa jiran-jiran tetangga-tetangga kita, seluruh keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Baik, kita masuki pelajaran kedua, yakni pembelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini masih kita membahas tentang Utsman bin Affan. Baca orangnya. Utsman bin Affan ini istimewa. Nah, kita ulangi sedikit. Kemarin kita waktu mempelajari Utsman bin Affan, yang kita ambil ialah Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya yang menghabiskan seluruh hartanya buat dakwah, buat Islam. Nah, artinya apa? Utsman bin Affan berani berkorban demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakni Islam. Biarpun Utsman bin Affan hidupnya susah, asal Islam jaya di muka bumi. No, luar biasa orang zaman dulu tuh. Makanya Utsman bin Affan nih termasuk orang yang istimewa, sahabat yang istimewa dari. Nah, kemudian Utsman bin Affan juga sempat memerintah ketika memerintah dalam sebuah pemerintahan. Utsman bin Affan banyak mengangkat gubernur-gubernur, yang gubernur itu berhasil atau mampu mengangkat keislaman di waktu Nabi Muhammad dan sukses dalam bidang pemerintahannya. Nah, Utsman bin Affan. Nah, setelah wafatnya Utsman bin Affan, terjadilah kekacauan di berbagai penjuru. Nah, karena Utsman bin Affan merupakan seorang raja atau pemerintah yang adil lagi bijaksana. Baik, kita masuki pelajaran yang kedua, yakni nilai-nilai kesalehan
Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita di sini akan mengungkap apa-apa aja nilai kesalehan Utsman bin Affan ketika masih hidup nih, ketika masih hidup ya, bukan sudah meninggal. Nah, nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan. Harta yang disedekahkan untuk kepentingan agama pada hakikatnya tidak akan berkurang di mata Allah. Nah, justru akan bernilai berkah dan bertambah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang keberapa? Sahabat tahu? Sahabat atau khalifah Nabi Muhammad yang keberapa? Utsman bin Affan. Yang ketiga. Nih, ingat, jangan sampai tidak tahu. Sebutkan misalnya khalifah Rasulullah yang 4 misalnya siapa? Nah, jangan kita tidak tahu. Sudah ke-6 nih. Nah, harus tahu. Ya, nih pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, ingat tuh. Jangan kada ingat. Sungguh terlalu. Kalau tidak ingat tuh, aduh. Sungguh terlalu judulnya. Nah, no way. Lebih banyak bepano daripada tehe. Pas 6 sudah nggak tahu lah nama sahabat yang 4. Nah, jangan. Terus Utsman bin Affan juga pernah menyumbangkan 950 unta, atau 50 kuda. Dan uang berapa? 1000 dinar. Kalau zaman dulu 1000 dinar tuh berapa M tuh? Utsman bin Affan orangnya. Sebagai biaya perang, perang zaman dulu tuh jihad fisabilillah, berjihad jalan Allah. Maka mereka kalau berperang zaman dulu tuh matinya mati syahid. Artinya pemahamannya Utsman bin Affan ini seorangnya suka bersedekah. Karena kata Utsman bin Affan, harta itu bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dinikmati, tapi harta itu sebagian punya orang lain. Apalagi ini untuk agama loh. Luar biasa Utsman bin Affan. Berkorban demi agama, harta maupun sudahnya. Utsman bin Affan tuh berkorban harga diri, nyawa taruhannya. Utsman bin Affan. Terus lanjut. Pada pelajaran ini kita akan tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Nah, sesudah masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tentu kalian sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya dan kaya harta setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah dari hasil musyawarah para sahabat saat itu. Jasa-jasa dan perjuangan beliau untuk Islam sangat banyak. Misalnya membukukan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan mushaf. Nah, kita dapat mencontoh akhlak Utsman bin Affan seperti rasa pemalu, pemurah, dan rela berkorban demi agama. Nih, lihat nih. Inilah yang sifat-sifat Utsman bin Affan. Nah, tuh lihat halaman 20. Sifat-sifat Utsman bin Affan yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Yang apa? Rasa malu. Utsman bin Affan mempunyai rasa malu. Nah, karena malu al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Karena orang yang tidak pemalu tuh lihat contoh yang tidak pemalu tuh orangnya. Sembrono kan? Nah, berarti dia imannya
sedikit, bahkan tidak punya iman katanya dia. Al-haya minal iman. Tidak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki rasa malu seperti Utsman bin Affan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah engkau malu pada seorang lelaki di mana malaikat pun sangat malu padanya. Artinya apa? Pemahamannya apa? Nah, dalam pelajaran nih, dalam pendidikan, ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, alangkah baiknya kita tunduk, menundukkan apa? Menundukkan tangan, menundukkan pinggul, artinya menunduk di depan ketika lewat di depan orang yang lebih tua, dan ketika lewat di depan orang tua, dan ketika kita bertemu dengan orang tua, ucapkanlah salam. Setelah salam apalagi? Cium tangan, itu adat orang Islam kayak gitu. Jangan kita lewat di depan orang tua sembrono. Nah, berarti kata orang tua nih, anak siapa ini? Gak punya malu. Nah, ini anak sedia konita nih. Nah, siapa yang malu? Orang tua kalian malu. Kemudian sekolah malu gara-gara kalian tidak punya rasa sopan santun atau malu. Ingat tuh, jangan senam kalian. Kalau lewat di depan orang tua yang lebih tua daripada kalian, punya sopan santun, cium tangan loh. Ya kan? Sama Ustadz Bang. Kita boleh aja mencium tangan sama Ustadz, asal jangan punya jangan niatnya yang tidak baik. Karena seorang penuntut ilmu itu harus menghormati gurunya cium tangan, kecuali kita tidak kenal. Misalnya kalian tidak kenal dengan orang lain, jangan dulu kita cium tangan, lihat dulu orangnya. Tahu-tahu dia tuh apa? Mencurigakan. Nah, tidak dianjurkan kita tidak mencium tangan ketika ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Tapi kalau sama ustadz sudah, sama orang tua sudah kenal lawas, sudah kenal lama, dari ke 1 sampai ke 6, tentunya tidak apa-apa. Bahkan itu keberkahan itu letaknya di adab, di sopan santun, keberkahan belajar. Nah, ingat tuh. Yang kedua, sifat-sifat Utsman bin Affan yang perlu kita teladani adalah pemurah. Nah, pemurah. Sudah kita tahu sifat Utsman bin Affan pemurah. Yang ketiga, sifat Utsman bin Affan yakni rela berkorban untuk Islam. Nah, kan sudah tahu kita Utsman bin Affan orangnya rela berkorban. Ya kata Ustaz tadi, bahkan nyawa taruhannya. Sudahnya nyawa, harta, ya lagi tenaga maupun pikiran. Orangnya Utsman bin Affan gigih, kata orang cerdas lah kayak gitu. Selalu menyumbangkan pikiran, tidak membiarkan. Ini kadang-kadang kita tuh kelewatan kadang-kadang. Ini mentang-mentang misalnya orangnya pintar sudah. Ini orang misalnya pintar, ada teman yang tidak bisa, nggak dibantuin, dilihatkan aja kayak gitu, biarin aja. Dia bisa aja belajar sendiri ya. Nah, tidak boleh tuh. Sesama teman harus saling membantu, diajarin lah. Kalau temannya nggak bisa, karena itu sifatnya Rasulullah kayak gitu tuh. Rasulullah itu tidak bisa membiarkan orang yang kesusahan. Bahkan Rasulullah itu rela tidak makan demi orang lain. Nah, lihat. Kita ada kan ceritanya tuh. Nah, gitu juga kita kalau menuntut ilmu mentang-mentang kita sudah pintar, jangan dibantu lah temannya yang tidak bisa. Nah, dalam rela berkorban nih, salah satunya rela berkorban nih, mengorbankan harta nih Utsman bin Affan. Ketika terjadi perang Tabuk,
Tuh lihat tuh, yang ke satu. Ketika terjadi perang Tabuk pada tahun 630 Masehi, Utsman bin Affan menanggung seperti biaya perang. Ketika itu kaum muslimin mereka enggan untuk berangkat perang. Karena apa? Karena cuaca yang panas dan terik matahari. Nah, yang kedua apa tuh? Utsman bin Affan memperjuangkan wilayah Islam. Nah, artinya apa? Utsman bin Affan menyumbangkan pikiran untuk memperjuangkan wilayah Islam. Wilayah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia di bawah komandan pasukan Salman Rabi'ah al-Bahili. Pasukan Muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk Islam dengan damai. Khalifah Utsman berhasil menaklukkan Armenia dalam kekuasaan wilayah Islam berkat kerja keras. Berkat kerjasama yang baik antara khalifah dengan komandan. Nah, artinya apa? Artinya Utsman bin Affan tidak sombong meskipun dia khalifah, tentu bekerjasama dengan bawahannya, dengan komandannya, berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Ini kebanyakan mentang-mentang sudah mentang-mentang jadi saja pejabat, sudah mentang-mentang jadi orang kaya, kebanyakan sombong. Ini lihat Utsman bin Affan nih, orang kaya, raja lagi, tidak sombong. Tentunya bermusyawarah juga Utsman bin Affan. Ikut juga perang. Jangan menyuruh-nyuruh aja kerjaannya, jangan. Ikutlah berperang. Utsman bin Affan ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Maroko dan Tunisia tuh. Khalifah Utsman bin Affan mengutus panglima perang Abdullah bin Sa'ad untuk membebaskan masyarakat Tunisia yang masih di bawah penjajahan Romawi. Akhirnya masyarakat membantu pasukan muslim untuk mengusir penjajah Romawi. Dengan keberhasilan ini, maka wilayah Tunisia dan Maroko sudah masuk dalam wilayah Islam di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, tuh lihat. Yang pertama tadi mengorbankan harta, yang kedua memperjuangkan wilayah Islam. Yang D, menyusun mushaf Al-Qur'an, Utsman bin Affan. Nah, karena perkembangan Islam di zaman Utsman bin Affan itu sangat pesat, sangat bertambah banyak, maka Utsman bin Affan peduli dengan Al-Quran. Nah, karena kata Utsman bin Affan, karena orang-orang yang hafal Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu telah berguguran karena ikut berperang, maka Utsman bin Affan peduli, ingin menyusun mushaf Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Affan menulis tulisan Al-Quran di mana? Di daun-daunan, di kulit-kulit pohon, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya terkumpullah mushaf Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, lihat tuh. Pada kegampangan menyusun Al-Quran. Oh, lihat tuh kegigihan Utsman bin Affan. Kita kasih jempol Utsman bin Affan. Lihat, kita aja dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas banyak tuh. Kita membaca 1 tahun juga tamat. Misalnya tuh. Apalagi ini ditulis dalam sebuah kulit-kulit pohon, dedaunan, dan sebagainya. Oh, luar biasa tuh. Nah, nama mushaf itu dikasih nama ya Al-Mushaf, diperbanyak sejumlah 4 buah. Nah, banyak tuh nama-namanya. Mushaf
Al-Mushaf ini berada di Madinah. Sedangkan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirimkan ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikut sampai kita sekarang. Paham Tom? Insyaallah paham ya. Nah, luar biasa tuh. Orang yang hafal Al-Quran tuh itu aja, nanti ketika di hari kiamat, nih, cerita sedikit. Insya Allah dia ketika menyeberang Siratal Mustaqim seperti ada yang mengatakan seperti kilat, ada yang mengatakan naik kuda seperti kita menaiki kuda tuh. Nah, cepatnya kuda, ada juga kayak gitu yang mengatakan. Nah, orang yang hafal Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran aja nggak setahun 2 tahun tuh. Lama juga lumayan. Karena apa? Karena Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah yang dibukukan dalam Al-Quran. Orang yang mau bikin kue misalnya, bikin wadai, ada dalam Al-Quran. Orang yang mau bikin pesawat, ada dalam Al-Quran. Orang yang mau bikin apa-apa aja ada dalam Al-Quran. Was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu tanyakan kepada orang yang mengolahnya. Terus yang selanjutnya yang merenovasi Masjid Nabawi. Nah, lihat tuh. Yang baca aja situ, nah, merenovasi Masjid Nabawi itu ada situ penjelasannya. Kemudian yang pembangun armada angkatan laut. Artinya yang ini merenovasi Masjid Nabawi tentunya Utsman bin Affan yang membiayainya, yang menduitinya, kata orang tuh. Tentunya Utsman bin Affan. Kemudian lagi membangun armada angkatan laut, tentunya siapa yang menggajinya? Utsman bin Affan juga. Banyak tuh peran Utsman bin Affan di sini. Ada ada 6 yang perlu kita teladani, tapi kita tidak bisa meneladaninya semuanya. Yang perlu kita teladani yang mampu-mampunya aja, kayak tadi rasa malu, pemurah. Kemudian lagi apa? Rela berkorban, membantu orang maksudnya. Nah, kalau yang maksudnya Al-Quran kita tidak bisa. Tentunya kita yang bisa-bisa aja. Oke, paham Tom? Nah, yang penting kita punya rasa malu dan pemurah serta rela berkorban, itu aja dulu yang dapat kita teladani dari Khalifah Utsman bin Affan. Paham Tom? Insyaallah paham ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buka halaman 27. Halaman 27. Kemudian kalian isi, atau kalian beri garis kah, atau kalian beri kolom kah, pertanyaan dari halaman 26. Nah, jawabannya cari di kotak tersebut. Ini ada 8 pertanyaan. Kalian cari jawabannya di kotak tersebut. Nih lihat, halaman 26 ini ada pertanyaannya. Kemudian kalian cari jawabannya di mana? Di sini nih. Nah, tugasnya seperti biasa. Tugasnya kalian foto, kemudian dikirim lewat WA Ustadz pribadi. Paham Tom? Insyaallah paham ya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.